Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hakikat kepemimpinan pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil 3 pandangan menurut para ahli terkait kepemimpinan pembelajaran. Yang pertama yaitu terkait menurut Gus Mintarjo 2014, yaitu kepemimpinan pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru. Nah, kepemimpinan belajar ini adalah difungsikan untuk pengembangan pembelajaran, terkait proses pembelajaran atau gimana cara kita untuk memberikan strategi pembelajaran yang dapat diterima oleh semua peserta didik. Tentunya pemberian pembelajaran ini tidak serta-merta diberikan kepada peserta didik. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa juga. Kemudian yang kedua yaitu menurut Muhammad 2020, yaitu mendefinisikan bahwa kepemimpinan pembelajaran sebagai upaya memimpin para guru agar mengajar lebih baik yang pada gilirannya dapat memperbaiki prestasi belajar siswa. Nah, lebih baik di sini bisa diartikan dalam bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan peserta didik, yang mana ini nantinya dapat memberikan motivasi belajar yang nantinya dapat mewujudkan pengoptimalan hasil belajar siswa yang maksimal. Kemudian yaitu pendapat yang ketiga menurut Wardani dan Indra Ayu 2015, yaitu kepemimpinan pembelajaran adalah perhatian yang kuat terhadap pengajaran dan pembelajaran. Nah, strategi untuk meningkatkan pembelajaran secara efektif yaitu meliputi modeling, monitoring, dan profesional dialog dan discussion. Nah, modeling di sini yaitu kita sebagai kepala sekolah ya tentunya harus menjadi teladan bagi guru. Kemudian kita itu harus menjadi sosok figur contoh bagi guru yang dapat ditiru oleh guru sebagai proses atau bentuk perwujudan kebaikan praktik baik di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu monitoring. Di sini artinya melakukan pemantauan kinerja guru kelas pada saat proses pembelajaran, yaitu hasil pemantauan ini nantinya dapat dilakukan untuk pembinaan lebih lanjut terkait mungkin adapun kesulitan yang nantinya dialami oleh guru tersebut ataupun perlu evaluasi yang nantinya dapat meningkatkan kinerja guru. Kemudian yang terakhir yaitu professional dialog and discussion, artinya yaitu membicarakan secara aktif, interaktif, efektif, aspiratif, inspiratif, produktif, dan demokratik, yaitu terkait penilaian kerja, rencana tindak lanjut, peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran siswa. Nah, tentunya dalam hal ini untuk mencapai hasil yang belajar optimal, maksimal untuk peserta didik, kita harus saling melakukan interaksi dengan sesama anggota guru dengan kepala sekolah, dan guru dengan unsur-unsur warga sekolah yang lain. Dalam hal ini tentunya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman untuk peserta didik, dan memberikan treatment positif dan teladan bagi peserta didik terkait perkembangan mutu yang diberikan oleh sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepemimpinan pembelajaran. Aktivitas utama yang dilaksanakan di sekolah tentunya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga kepemimpinan pembelajaran ini menjadi model kepemimpinan yang sangat penting diterapkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin tentunya memegang peran krusial, yaitu bertanggung jawab dalam menjamin kualitas pembelajaran di sekolah. Sejalan dengan Patterson pada tahun 1993 yang memaparkan bahwa kepala sekolah bertugas dalam memberi dukungan terhadap proses belajar yang memprioritaskan kepentingan belajar siswa. Lebih lanjut, Rahayu Ningsi dan Rijanto pada tahun 2022 memaparkan kategori kepemimpinan pembelajaran itu terdiri dari 4 kompetensi utama.
Kompetensi yang pertama yaitu memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Dalam mencapai upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada siswa, setidaknya terdapat 4 indikator yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, mengembangkan dan merawat lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi warga sekolah. Yang kedua yaitu membangun komunikasi dan interaksi antar warga sekolah yang saling peduli. Kompetensi yang kedua yaitu memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada siswa. Guna mencapai kompetensi ini, maka terdapat 4 indikator yang harus dipenuhi, antara lain yaitu memimpin pertemuan guru untuk merencanakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses belajar sebagai dasar bagi guru dalam melakukan perbaikan. Yang ketiga yaitu menunjukkan praktik pembelajaran yang berpusat pada siswa sebagai teladan pada guru. Yang keempat yaitu menyediakan dukungan agar guru itu dapat fokus dalam melaksanakan proses belajar yang berpusat pada siswa. Kompetensi yang ketiga yaitu memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar. Setidaknya terdapat 4 indikator dalam mencapai kompetensi ini. Yang pertama yaitu mengkoordinasi pengumpulan dan pengolahan data terkait proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu mengkoordinasi evaluasi praktik pembelajaran. Yang ketiga yaitu memimpin pertemuan refleksi secara berkala untuk perbaikan kualitas proses belajar. Kemudian dari hasil refleksi tadi, kepala sekolah membimbing guru untuk melakukan perbaikan kualitas dalam proses belajar. Kompetensi yang keempat yaitu melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Untuk mencapai kompetensi yang keempat ini, setidaknya terdapat 6 indikator yang harus diraih. Yang pertama yaitu mendukung guru untuk memahami kebutuhan dan karakteristik orang tua atau wali murid. Yang kedua yaitu menginisiasi komunikasi dan interaksi dengan orang tua atau wali murid. Yang ketiga yaitu menyediakan dukungan kepada guru agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang tua atau wali murid. Yang keempat yaitu menyediakan kesempatan terbuka bagi orang tua atau wali murid untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya. Kemudian yang kelima yaitu menyediakan kesempatan bagi orang tua atau wali murid untuk berperan sebagai pendamping dan sumber belajar bagi siswa. Kemudian kompetensi yang keenam atau indikator yang keenam yaitu mendorong orang tua atau wali murid untuk menggunakan kesempatan sebagai pendamping dan sumber belajar. Konsep kepemimpinan pembelajaran. Kepemimpinan instruksional atau bisa juga disebut dengan kepemimpinan pembelajaran, instructional leadership, disebut juga education leadership, school leadership, visionary leadership and teaching, learning leadership and supervision leadership. Huber pada tahun 2010 memiliki sejarah penemuan yang panjang. Berawal pada tahun 1960, para kepala sekolah meningkatkan mutu pembelajaran dengan melakukan observasi ke kelas-kelas. Nah, pada tahun 1970-an, buku teks administrasi pendidikan difokuskan pada supervisi. Beberapa literatur mengungkapkan bahwa supervisi dapat meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Kepala sekolah adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kepemimpinan pembelajaran dan pengembangan kurikulum menurut Gur dan Drysdale pada tahun 2008, dalam Usman dan Raharjo pada tahun 2013. Sejak tahun 1970, definisi kepemimpinan pembelajaran masih membingungkan. Kepemimpinan pembelajaran mencapai puncaknya di Amerika Utara pada tahun 1980 dan fokus kepemimpinan pada peran kepala sekolah dalam kepemimpinan pembelajaran menurut Murphy pada tahun 1900, dalam Usman dan Raharjo pada tahun 2013. Instruksional berasal dari bahasa Inggris dengan kata dasar instruk yang artinya ajar, sehingga istilah instruksional yang artinya pengajaran atau proses mengajar sesuatu. Hal ini merujuk kepada suatu proses, bentuk, atau cara penyampaian sesuatu kepada orang lain. Nah, kata pengajaran merujuk kepada bentuk arahan, menunjukkan cara penerangan secara lisan maupun tulisan dengan tujuan agar orang lain memahami. Nah, dengan kata lain, instruksional mengarahkan kepada bagaimana, cara atau strategi atau aksi pengajaran yang terlibat semasa pelaksanaan. Seperti yang dikatakan oleh Maurits pada tahun 1967
dalam Eng dan Rahmaniyah pada tahun 2012 bahwa instruksi merupakan interaksi yang terjadi antara pengajar dan muridnya. Leithout pada tahun 1999 halaman 8 dalam Bruce and Glover pada tahun 2003 mengemukakan bahwa kepemimpinan instruksional merupakan pemimpin harus fokus memperhatikan perilaku guru karena mereka terlibat dalam kegiatan langsung mempengaruhi pertumbuhan siswa. Hal tersebut ditegaskan ulang oleh Klein Craig pada tahun 1993, kepemimpinan pembelajaran dapat terjadi secara langsung atau direct instructional leadership dan tidak langsung indirect instructional leadership. Kepala sekolah bertindak sebagai direct instructional leader bila mana mereka bekerja dengan guru-guru dan staf lainnya untuk mengembangkan belajar siswa. Tindakan-tindakan seperti merencanakan pengajaran, observasi guru, mengadakan pertemuan balikan dengan guru, atau pemilihan materi pembelajaran adalah merupakan tindakan direct instructional leadership dari kepala sekolah. Sebaliknya, kepala sekolah juga dapat bertindak sebagai indirect instructional leader dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan atas kepemimpinan orang lain dengan membangun kondisi-kondisi yang mendukung pelaksanaan pengajaran, membantu menyusun standar penetapan materi pembelajaran, seleksi guru, dan mengatur lingkungan internal dan eksternal sekolah. Di sisi lain, menurut Southworth pada tahun 2002, kepemimpinan instruksional sangat berkaitan dengan proses belajar mengajar, termasuk pembelajaran profesional oleh guru sesuai perkembangan siswa. Pernyataan ini didukung oleh Hallinger pada tahun 2003, menyatakan bahwa kepemimpinan instruksional merupakan pemimpin yang fokus pada kurikulum dan pembelajaran, sedangkan menurut Bush dan Glover pada tahun 2003 mengemukakan bahwa pemimpin fokus pada pengajaran, pembelajaran dan perilaku guru. Sehingga dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan instruksional merupakan proses memimpin yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini kepala sekolah melalui guru kepada anak didik. Nah, proses yang dimaksud terdiri dari proses pembelajaran, proses pengajaran, perilaku guru, dan kurikulum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan instruksional merupakan kepemimpinan yang fokus pada peningkatan mutu pembelajaran peserta didik melalui guru. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi kepemimpinan pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang strategi, ini tentunya berkaitan dengan cara kepemimpinan, yaitu kepala sekolah sendiri dalam memahami atau menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut Aldop 2016 ini menyatakan 3 cara untuk menjadi kepemimpinan pembelajaran yang efektif, yaitu talk, walk, and be the candy. Nah, kepala sekolah sendiri ini harus sering berdialog, berinteraksi untuk meningkatkan keprofesian berkelanjutan guru. Nah, membantu pembelajaran di kelas, kemudian melayani guru dalam menggunakan sarana prasarana pembelajaran. Nah, kita beralih pada poin yang pertama, yaitu talk. Nah, tentunya kepala sekolah di sini sebagai pemimpin instruksional harus menjadi ahli pengajaran yang lancar dalam berkomunikasi. Nah, membangun kosakata informasi dan penggunaan bahasa yang baik. Tentunya dalam penggunaan bahasa serta komunikasi ini tidak dapat dilakukan secara instan, namun dapat dilakukan secara perlahan. Nah, dengan kegiatan yang dilakukan secara perlahan ini tentunya akan mendapat peningkatan atau efek positif terkait kebiasaan yang nantinya dilakukan dalam dialog, diskusi, dalam mengembangkan profesionalisme guru yang berkelanjutan nanti. Yang kedua yaitu walk. Nah, kepala sekolah di sini harus menunjukkan sikap melalui tindakan bahwa belajar mengajar adalah pusat dari apa yang terjadi di sekolah. Nah, guru dan siswa harus melihat sendiri bahwa kepala sekolah tidak hanya ahli dalam pengajaran, tapi juga bersedia berjalan-jalan. Nah, apa fungsi berjalan-jalan di sini? Yaitu
menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membantu para guru dalam meningkatkan proses belajar, kemudian kaitannya dengan mengawasi, kemudian berkeliling melihat apa yang terjadi untuk mencari solusi ketika nantinya ada kesulitan atau kendala dalam proses pembelajaran, yaitu nantinya dapat kepala sekolah ini dapat memberikan bantuan dan dukungan yang nantinya dapat memberikan perbaikan dalam proses pembelajaran berikutnya. Nah, yang ketiga yaitu Be the Candy. Nah, Be the Candy ini sebagai pemimpin instruksional yang efektif harus menjadi Candy. Ada yang tahu Candy? Candy di sini merupakan seperti kayak kita kalau main golf. Nah, biasanya ada orang yang membawa kantong, ada yang pemukul golf dan bola golfnya. Nah, kepala sekolah harus seperti itu bagi guru. Nah, menyediakan alat dan saran yang diperlukan tentang cara terbaik untuk menggunakan kemampuan dan media sarana prasarana terkait pembelajaran, apapun yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, ketika seorang mengalami masalah instruksional, kepala sekolah harus mampu mengenali perilaku guru. Nah, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan oleh guru tersebut. Nah, kepala sekolah juga harus mampu berbicara, mampu juga nantinya berjalan-jalan tadi. Kemudian dalam hal untuk pemecahan masalah yang dialami oleh guru. Nah, dari sikap yang demikian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah harus melayani guru dalam menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran agar pembelajaran ini dapat efektif sesuai jalur dan penyampaian pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik secara baik, tidak miskonsepsi dan positif, motivatif, terdapat motivasi dan perolehan hasil belajar menjadi maksimal dan optimal.